Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Senin tanggal 8 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, hari ini adalah hari yang penting menurut saya karena kita lihat tentu saja saya kalau bicara penting itu alasannya selalu basisnya astrologi karena ini memang bacaan astrologi. Karena kita melihat ada bulan dan Venus conjunction membuat sextile dengan Merkurius dan Mars conjunction di Scorpio, dan di tengah situ ada South Node di 1 derajat 45 yang artinya di depan adalah North Node. Jadi kalau kita lihat di posisi yang lebih detail dan garisnya digambar, ini ada Yod ya, dan Yod itu mengarah pada North Node ya, di sini North Node. Jadi kita mulai dari North Node yang ada di Gemini di bawah di 1 derajat 45 menit direct, dan dia direct, biasanya dia retro, selalu retro kecuali pada saat tertentu dia direct. North Node dan South Node itu bukan planet, tetapi garis titik tengah, garis yang dibuat oleh kita untuk menentukan garis di mana titik seperti kalau matahari dan bulan bertemu di sini maka akan terjadi gerhana. Jadi ini garis di mana terjadi titik yang sama sehingga bisa saling menutupi. Jadi kan langit itu luas, kayak nggak ada batasnya kan. Udara tuh kan nggak ada batasnya. Gimana caranya ngitung gitu ya sampai di satu titik kalau ketemu, walaupun di tempat yang berbeda ya, karena kalau kita lihat sejajar antara planet itu kan saling berjauhan, jauh luar biasa, tapi somehow bisa saling menutupi cahayanya. Itu adalah namanya garis ekliptik, dan itu adalah North Node dan South Node. North Node ya, jadi mungkin teman-teman banyak sering mendengar North itu selalu tujuan paling depan. Jadi itu adalah kemana kita harus berjalan, itu tuntunan kita. Jadi seperti yang mengarahkan kita tuh tugasnya apa sih? Kalau kita sebagai manusia lahir ke dunia ini, kita tuh punya tugas gitu, nggak main dikeluarkan begitu saja tanpa perencanaan sama sekali. Bukan begitu, semesta tuh nggak punya perencanaan, selalu ada perencanaan. Kalau kita mau jalan-jalan vacation gitu, kayaknya kita nggak punya perencanaan, tapi kan di dalam hati kita tahu kita rencananya mau happy. Dan kalau sampai kita dalam vacation, dalam bertamasya kita nggak happy, kan berarti kita tidak mencapai tujuan. Nah, jadi tujuan-tujuan seperti itu. Nah, kalau North Node itu adalah tujuan dari hidup itu sendiri, tujuan hidup. Dan setiap orang, karena North Node kan garis dan dia bisa digambar di chart, makanya setiap orang tuh bisa dilihat di mana North Node-nya, dan disitulah perkiraan kita, atau kita bisa belajar sepanjang hidup untuk melihat sebenarnya kita tuh diberi tugas apa. Dan ketika kita sedang menghayati, pertanyaan kita sedang diberi tugas apa, dan ketika bulan bertemu dengan Venus di Capricorn, itu ada perasaan sense of duty yang begitu kental. Bulan Venus conjunction di Capricorn, sense of duty yang luar biasa. Jadi kita nggak bisa hidup yang apa ya. Jadi yang Capricorn itu energinya selalu serius karena memang Capricorn itu tanda petik dikasih tugas untuk mengatur, dan mengatur itu adalah satu hal yang penting karena kalau tidak semuanya chaos. Dan setiap orang selain Capricorn itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Dan saya bilang Capricorn ini bukan hanya orang yang zodiak matahari lahirnya di Capricorn. Teman-teman selalu punya bagian dari chart yang Capricorn. Kalaupun tidak ada planet di dalam situ, yang namanya manusia itu punya chart lengkap, termasuk chart yang
diatur oleh Capricorn. So, ini adalah energinya semua orang. Sense of duty hari ini ke depan mau kemana? Kamu sebagai orang yang sudah diberikan semua kemampuan tersebut, termasuk ujian-ujian kemarin yang menumbuhkan semua kemampuan itu sebenarnya mau dipakai apa? Itu mau jadi sia-sia atau menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan kebanyakan orang. Dan kalau kita lihat sextile itu kan artinya kita bisa menggunakan energi tersebut, tapi tidak harus. Karena kalau sextile sama trine, bedanya, nah sextile ini dengan Mars dan Merkurius itu menunjukkan kalau kita sungguh amat terdorong dan mampu memahami sense of duty-nya kita. Tugas kita itu apa? Dan di Scorpio itu adalah seperti revelation, penemuan baru. Oh, ternyata saya tuh dikasih masalah, dikasih ujian, dikasih cobaan seperti ini supaya saya dikembangkan ilmunya, kekuatan kita dalam satu hal, dan kita baru menemukan sekarang, oh ternyata saya diminta untuk menjadi pemimpin di dalam apa? Bidang kita yang kita sedang geluti. This is so cool, no? This is so cool, ya. Dan matahari yang di Scorpio ini menunjukkan bahwa kita kemungkinan besar, jadi artinya kalau kita lihat probabilitasnya, kita punya kemungkinan lebih besar untuk lebih mampu memahami apa yang menjadi tujuan, tugas, impian kita ke depan. Impian kita tuh sebenarnya nggak liar juga masuk ke kepala kita. Ya, karena kalau tadi konsepnya adalah semesta itu tidak pernah kelepasan gitu loh, kelepasan, keceplosan, semua ada skenarionya, semua ada rencana jangka panjangnya yang kita nggak ketahui. Dan ini ketika matahari di Scorpio seperti ingin memberikan informasi itu kepada kita, hey, kamu tugasnya ini loh. Dan tiba-tiba sense of duty kita, oke, saya serius dan saya tidak akan bermain-main dengan tanggung jawab dan tugas yang diberikan semesta kepada saya hari ini. Itu yang saya sebut dengan hari ini penting. Oke. Bulan ada di tengah dan dari kemarin bulan juga banyak keluar, tapi saya pikir yang sebelah kanan bahwa penugasan itu somehow nanti akan diperjelas entah secara resmi atau tidak, tetapi kita merasakan bahwa iya, ini adalah tugas yang diberikan saya sudah pernah tanda tangan kontrak ini. Kontrak dalam arti kata real materi duniawi, atau kontrak yang sebenar-benarnya kontrak yang kita sudah diberi tanggung jawab ketika kita belum lahir. Kalau itu saya melihatnya demikian. Dan itu sebabnya kita dikasih jalan di mana kita tuh berada di dalam pohon itu. Pohon itu kan menunjukkan ini loh garisnya. Oh, ini yang akan melindungi kamu. Oh, ini tutornya kamu. Oh, ini yang akan menampungmu ketika kamu jatuh. Oh, ini yang akan menjadi pendampingmu yang membuat kamu menjadi termotivasi. Oh, ini adalah temanmu yang membuatmu tahu detil kebahagiaan dunia. Oh, ini temanmu yang memberitahu kamu tentang detil bagaimana mengerjakan pekerjaan dengan cara yang sangat lihai. Itu sudah ada di pohon, gambar pohon ini. Udah ada persiapannya semua. Dan ini adalah saatnya. Gambar bulan. Ini adalah saatnya. It's your time. Define timing. Secara resmi, kamu mengetahui apa yang harus dilakukan. Oke, ini kartu yang sebenarnya saya mau cari yang jumping, tetapi entah bagaimana tangan saya mengetik yang sebelah kanan enggak jumping, tapi ini jelas tidak saya rencanakan keluar. Dan yang keluar ada Mole David ini, transformation, rebirth through fire, initiation and opening to new experiences, revitalization and renewal. Jadi ada perubahan di mana kita seperti terlahir kembali dengan pemahaman yang berbeda. Dan kalau kita lihat 3 kartu ya, kalau yang ini benar-benar jumping, sebelah kanan atas ada tulisan jump, itu adalah time to let go. Ini kartu yang lalu ketika kita bisa melepas beberapa masalah yang menghentikan kita kemarin, dan itu fungsinya ketika bulan melewati atau matahari melewati Scorpio adalah untuk
memberi kita pemahaman secara mendalam apa yang kita sedang hadapi tadi. Kita mengerti, kita luar dalam. Dan envelope spirit ini, life is speeding up, dan kita memang berharap pada saat ini adalah titik di mana setelah revelation, pemahaman tentang tugas kita bisa tahu persis kemana kita melangkah, maka kita bisa berjalan tanpa hambatan dan biarkan spirit menjadi pembimbing kita. Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? Jadi kayak tahun baru, tapi bukan di waktu tahun barunya hitungan kalendernya Western yang kita pakai, tapi somehow another calendar. The High Priestess itu kan menggambarkan kita sudah punya kemampuan, tapi memang kita tidak selalu mengungkapkannya. Jadi kita lebih mengobservasi, kita belajar banyak. Kita tidak berkomentar, tapi bukannya kita tidak tahu. Kita lihat bahwa dia membawa scroll, kertas, itu dia catat semua. Dan matanya tidak lihat ke scroll, tapi lihat ke depan. Dan kepalanya, kita lihat di kepalanya itu ada gambar bola, dan warnanya biru, itu light. Ya, bahwa dia mengerti apa yang dilihat. Ini tantangannya adalah kenikmatan dunia. Itulah yang menghentikan. Kenikmatan dunia itu kadang-kadang kita bisa terjemahkan dalam banyak hal ya, karena situasinya orang berbeda-beda. Kenikmatan dunia yang paling banyak disukai orang adalah kekuasaan. Karena kekuasaan itu mengandung arti dia punya duit banyak, dia punya orang-orang tercantik, terkeren, teroke lah. Tapi intinya semua kenikmatan dunia itu untuk diambil manfaatnya, disedot energinya. Jadi The Empress itu dia punya semua, karena dia punya energi untuk membuat semua kumpul kayak magnet. The Fool sebagai advice, kalau menurut saya ini tetap mulai sesuatu yang baru, dan kita tidak harus tahu persis semuanya, karena reckless-nya itu saya lihat, reckless, close-minded. Jadi fokus aja dengan apa yang kita baru mulai, dan gak usah berpikir terlalu komprehensif, terlalu panjang lebar lah. Artinya kalau kita tiba-tiba dihadapkan pada sesuatu yang kita baru sama sekali, kan kita memang gak tahu apa-apa, dan kebanyakan orang akan merasa kecil hati untuk mulai jalan ke situ. Jelas saja kalau saya masuk ke situasi baru di mana isinya semua ahli, ya saya datang ke tempat satu disiplin ilmu tertentu, di situ isinya semua profesornya. Saya datang di situ sebagai staff sesuatu gitu ya, dan saya melihat bagaimana semua orang bicara begitu kerennya, saya pasti akan kecil hati. It's okay, ikuti saja perjalanan itu, dan kita tidak harus mengatakan apa-apa atau menyumbangkan sesuatu terlebih dahulu sebelum kita tahu persis kekayaan apa yang ada di dalam kita, karena kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita bukan orang baru kok. See, the High Priestess. Dan kita jangan mencari kekuasaan, please don't. Jangan berusaha untuk masuk ke satu situasi dan langsung menguasai semuanya, because that's impossible. It takes time. Semuanya membutuhkan waktu, dan biarkan spirit menjadi pembimbingmu. Kamu akan melakukan porsinya selangkah demi selangkah sesuai dengan yang pantas. Karena kalau kita mengambil porsi lebih banyak, kan either kekenyangan, tanda petik ya, kalau kita makan either kekenyangan, atau kita sok tahu, kita makan sesuatu yang pedas yang akhirnya kita jadi trauma. So don't. Dia akan menjadi milikmu pada waktunya. Sekarang waktunya untuk mulai masuk ke situasi baru tersebut. Kalau dari Spirit Guides, informasi yang terakhir dari bacaan hari ini, have fun, love, play. Life is too important to take it so seriously. It's not serious, all is well. Jadi yang saya katakan tadi, bulan ketemu dengan Venus di Capricorn, dan saya selalu mengatakan kalau di Capricorn itu selalu serius ya. Itu caranya saya membaca, mengerti bahwa di situ adalah bukan hal kecil-kecil, hal yang main-main.
level Capricorn, but somehow seberapapun kita merasa melakukan hal yang sangat penting gitu ya, levelnya duniawi, levelnya life saving ya, menyelamatkan jiwa seseorang, tapi lakukan semua bukan dengan apa ya, dengan ketakutan, dengan sense yang membuat kita kehilangan inti kita sebagai manusia yang selalu mencari kebahagiaan, selalu mencari titik ketawa, bermain di situ, karena hidup itu kan cuman sementara gitu ya. So don't take it very seriously ya. Apa yang kita anggap sangat penting pada saat ini, ya seminggu kemudian kita tidak lagi melihat dengan cara yang sama. It's always like that, no? Selalu, kan? So, hadapi hari ini dengan bahagia, karena hari ini, detik ini tidak akan pernah terulang lagi. Dan kalau kita ingin menumpuk kebahagiaan, maka kita tumpuk kebahagiaan. Hitungannya itu bukan ngelihat ke depan, tapi melihat saat ini. Have fun, laugh, play. Life is too important to take it so seriously. It's not serious. All is well. Okay? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.